Bahkan ini terjadi di zaman Rasulullah SAW, bahkan di zaman Umar bin Khattab. Umar dilarang untuk masuk ke suatu daerah yang daerah tersebut terjadi wabah penyakit taun ini. Atau bahasa lainnya adalah wabah hitam. Wabah hitam, penyakit ini disebut dengan juga wabah hitam. Di antara gejala-gejala penyakitnya dijelaskan oleh beberapa ahli kesehatan. Di antaranya katanya adalah gejalanya dia demam menggigil, kepalanya sakit, otot-ototnya nyeri, kemudian susah bernapas, seluruh tubuhnya lemah, kemudian kulitnya pun menjadi hitam, bintik-bintik hitam, menjadi hitam kulitnya. Nah yang seperti inilah yang disebut dengan orang-orang yang terkena penyakit taun. Mungkin di saat ini sudah mulai bagus keilmuan dari kedokteran. Jadi obat-obatnya mulai canggih. Mungkin penyakit-penyakit ini sudah ditemui obat-obatnya. Adapun dahulu itu mungkin sangat sulit. Bahkan para sahabat ketika itu untuk menyembuhkan penyakit ini, mereka harus menggunakan pengobatan terakhir yang disebut dengan kai. Pengobatan yang disebut dengan kai. Nah, para hadirin dan hadirat mulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang diberikan ujian dengan ditimpakan penyakit taun ini, dia tidak boleh keluar dari daerahnya. Karena penyakit ini menular. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengatakan, man yaqtuluhu batnuhu falan yu'adzab fi qabrihi. Bahkan kata para ulama, siapa orang yang dia bersabar ketika diuji, mohon maaf bukan itu hadisnya. Inti hadisnya adalah barang siapa yang dia bersabar ketika dia diuji dengan penyakit taun, dia bersabar di daerah di tempat dia tinggal, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Nah, para hadirin hadirat melakukan oleh Allah SWT, terkait dari hadis tersebut yang menunjukkan bahwa orang yang tertimpa penyakit taun ini termasuk dari golongan orang yang meninggal dalam keadaan baik adalah sabda Rasulullah SAW. Jadi awal sabda ini adalah Hafsah. Hafsah ini putri dari kalangan tabi'in. Hafsah bertanya kepada Anas bin Malik. Kata Hafsah bertanya, apakah yang menyebabkan Yahya bin Abu Amrah meninggal dunia? Kata Anas bin Malik, dia terkena penyakit taun. Maka dia berkata, dia sini Anas bin Malik mengatakan, aku teringat hadis Rasulullah SAW. At-ta'unu syahadatun likulli muslim. Sesungguhnya penyakit taun itu adalah penyakit yang menyebabkan seseorang wafat dalam keadaan syahid. Itulah yang menyebabkan dia mati syahid. Baik, hadis yang kedua. Hadis yang kedua yaitu hadis Aisyah. Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai penyakit taun ini. Nabi SAW memberitahukan kepada Aisyah bahwa sesungguhnya taun ini azaban. Dia adalah bentuk azab dari Allah Subhanahu wa taala kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Jadi penyakit taun ini merupakan azab siksaan Allah di dunia kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Faja'alahu Allahu rahmatan lil mu'minin. Tapi taun ini dijadikan oleh Allah sebagai bentuk kasih sayang Allah untuk orang-orang yang beriman. Jadi bisa jadi taun ini adalah bentuk azab kepada satu kaum, bisa jadi penyakit taun ini adalah bentuk kasih sayang Allah apabila taun itu ditimpakan kepada orang-orang yang beriman. Falaisa min 'abdin yaqa'ut taun, maka tidaklah seorang hamba ditimpa penyakit taun fayamqusu fi baladihi sabiran, dia tinggal tetap pada tempat tinggalnya di daerah di negerinya, ya'lamu annahu lan yusibuhu illa ma kataballah, dan dia bersabar karena dia tahu bahwa apa yang telah ditetapkan Allah itu adalah merupakan takdir. Illa kana lahu mithla ajri syahid, maka orang tersebut akan mendapatkan pahala orang yang mati syahid. Pahala seperti orang yang mati syahid. Berarti kalau seperti orang yang mati syahid, dia tidak digolongkan di dalam orang yang mati syahid dunia dan akhirat. Kalau dunia akhirat, berarti dia tidak perlu dimandikan, tidak perlu dikafani. Orang yang mati dalam keadaan tertimpa penyakit taun, dia hanya mendapatkan seperti pahala orang yang mati syahid. Tapi dia tidak diperlakukan seperti orang yang mati syahid.
Dia mendapatkan keutamaan yang 6 kita sebutkan tadi. Dia juga mendapatkan keutamaan yang kita sebutkan dalam Al-Quran surah Ali Imran tadi. Tapi di dunia dia diperlakukan seperti orang yang meninggal biasa-biasa saja. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menjelaskan, ya'tis syuhada'u wal mautuna wal mutawaffuna bitta'un. Nanti di hari kiamat datanglah orang-orang yang mati syahid dan orang-orang yang meninggal disebabkan ta'un. Jadi digandengkan oleh Rasulullah SAW penyebutannya. Nanti pada hari kiamat orang yang mati syahid ini datang bersama orang-orang yang mati karena disebabkan ta'un. Mereka datang bersamaan. Kaget orang-orang yang meninggal karena sebab ta'un ini. Mereka berkata, nahnu syuhada, kami ini orang yang mati syahid. Kok kami berkumpul dengan orang-orang yang mati syahid? Pertanyaan itu lumrah muncul pada diri mereka. Mereka kenapa dikumpulkan dengan orang-orang yang mati syahid? Karena jelas orang yang mati syahid itu dikumpulkan dalam keadaan dia memakai bajunya itu. Darah-darah yang keluar itu pun mengeluarkan aroma wewangian. Mereka tahu ini mati syahid dunia akhirat, dunia akhirat. Nah kami ini termasuk orang yang mati syahid juga. Kata mereka bertanya-tanya. Fakila, lalu ada yang menjawab. Unzuru fa in kanat jirahuhum ka jirahi syuhada'i tasilu daman rihal misk. Kata seorang yang berbisik, lihat saja jika lukamu itu, luka disebabkan penyakit ta'unmu itu sama seperti luka orang-orang yang mati syahid, mengeluarkan aroma wewangian seperti minyak kasturi, fahum syuhada, berarti kalian pun termasuk orang-orang yang mati syahid. Fayajidunahum kadzalik, ternyata bekas-bekas penyakit ta'un itu pun mengeluarkan aroma wewangian minyak kasturi, mereka dapatkan wewangian itu sama seperti orang yang mati syahid dunia akhirat tadi.